Hello and welcome back on House News. And in this episode, we'll present you the latest information coming from the House of Representatives of Indonesia. And now let's see the headlines for today. The second Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership brings together lawmakers and stakeholders to foster dialogue and initiatives focused on lowering carbon emissions and promoting sustainable practices across the Pacific region. Chairperson of PKSAP of the House led the Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership delegation on a field trip to Bogor Agricultural University. The delegates were excited to witness innovations in food, maritime, and biosciences. During this visit, lawmakers from Pacific countries shared their thoughts on future collaboration. It is hoped this cooperation will strengthen and enhance the relationship between Indonesia and the Pacific nations. Commission 1 of the House conducted a working meeting with the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Finance. The meeting discussed the budget for diplomatic infrastructures and facilities. The second Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership officially closed and succeeded in gathering parliamentary delegation from Pacific countries to discuss and collaborate on various important issues. During the second IPPP meeting held in Jakarta recently, BKSAP of the House urged member countries to take concrete steps in reducing carbon emissions to address the impacts of climate change on the environment. Member of BKSAP of the House Dia Roro Esti stated IPPP member countries are mostly small island nations facing significant threats to rising sea levels. Therefore, she encouraged the forum to collaborate and work together in creating solutions to mitigate the effects of climate change. Additionally, Dia Roro said parliaments must contribute by urging the governments to develop policies to lower greenhouse gas emissions. Dengan adanya sea level rise tentu sangat terancam untuk kemudian hilang gitu. Oleh karena itu mereka berupaya untuk menyuarakan betapa pentingnya kita ibaratnya itu bergotong royong, bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari perubahan iklim tersebut. Bagaimana masing-masing negara termasuk Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi emisi karbonnya. Nah, maka sekarang adalah salah satu PR besar kita adalah bagaimana kita bisa berupaya untuk melakukannya, karena ini tahapan yang tentunya tidak mudah, membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk kemudian bisa merealisasikannya. Furthermore, Dia Roro hoped various IPPP agreements can serve as input for the government in each country to continue to realize net zero emissions. Indonesia has officially adopted the Paris Agreement and eager to eliminate its carbon emissions by 2060. Rifki and Koko, TVR Parliament, report. As part of the second IPPP agenda, delegates explored potential cooperation in the education and plantation sectors through visits to the Science and Techno Park of Bogor Agricultural University and Bogor Botanical Gardens. During the IPPP visit to the Science and Techno Park of Bogor Agricultural University, Chairperson of PKSAP of the House Fadlizon hoped to strengthen educational cooperation with Pacific nations by expanding scholarship programs and facilitating student exchanges. Ke depan mungkin ya saya ingin menganjurkan juga ada lebih banyak beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa dari Kepulauan Pasifik ini. Kan kita punya Dharma Siswa namanya ya. Jadi bukan hanya dari negara-negara Barat, Eropa Timur, atau Asia Tengah, tapi juga dari negara-negara Pasifik ini. Biar ini kan negara tetangga kita yang banyak kesamaan sejarah, kesamaan budaya, dan lain-lain. Misalnya di Fiji, mereka baru punya varietas bambu itu 3. Mereka ingin kita bantu lah supaya varietas bambunya lebih banyak yang bisa digunakan. Tadi juga untuk inovasi untuk kelapa bisa digunakan macam-macam. Dan ada rumput laut bisa untuk lotion dan bisa untuk perawatan-perawatan yang lain dan sebagainya. Furthermore, Fadlizon emphasized the potential for cooperation between Indonesia and Pacific countries in improving plant varieties. This was mentioned during a tour of the Bogor Botanical Gardens, which features a huge collections of plants including some over a century old. From Bogor, Adila and Handoko, TVR Parliament, report.
During the second IPPP, BKI Sapi of the House invited parliamentary delegates from Pacific countries to visit the Science and Technology Park at Bogor Agricultural University to review innovations in food, maritime, and bioscience startups. Chairperson of BKI Sapi of the House Fadlizon mentioned Bogor Agricultural University has become an incubator for 400 startups in various fields. Fadli added the university serves as a best practice example of how academic research can be developed in the industrial sector. Therefore, he believed Pacific parliaments are enthusiastic about the innovations made by the university and recognize the potential for collaboration with Indonesia in these areas. Anggota parlemen, ketua-ketua parlemen dari negara-negara Pasifik sangat antusias gitu melihat inovasi-inovasi berbagai bidang tadi itu, dan mereka juga menyatakan ini semacam pembuka mata ya, eye opening gitu ya bagi mereka. Jadi mungkin ke depan bisa ada kerjasama lagi, dan IPB University sendiri sudah ada beasiswa, ada 8 mahasiswa dari negara-negara Pasifik. Kemudian mereka juga itu menjadi semacam interface dunia akademik ya dengan industri. Hasil-hasil riset itu diadopsi, dikembangkan di dalam industri yang skalanya tentu lebih masif. In addition, Fadli hoped Indonesia and Pacific countries can develop cooperation in the education sector through student exchange and scholarship programs. From Bogor, Adila and Handoko, TVR Parliament report. After the break, we'll bring you more information on Commission 1 of the House, so stay tuned on House News. Commission 1 of the House hopes to improve the welfare of Indonesian diplomats stationed abroad. To achieve this, the House will promote better living conditions and ensure diplomats have access to necessary facilities and infrastructure. Commission 1 of the House held a working meeting with the Minister of Foreign Affairs and the Director General of Budget from the Ministry of Finance. The meeting focused on the budget for infrastructures and facilities for Indonesian diplomats, emphasizing the need to ensure they have adequate support, including housing, health insurance, and transportation to enhance their performance. Untuk Kemenlu, yang pertama tentang anggaran dasar kunjungan luar negeri bagi pegawai, lokal staf maupun diplomat, perumahan, fasilitas lain, asuransi, kesehatan, dan yang lain-lain yang mereka memang merupakan etalase kita di luar negeri. Itu halaman depan kita di luar negeri. Dan mereka harus cerdas, harus pandai, harus firm untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga kalau kita tidak mensupport dia, terutama tentang gajinya yang memadai, bukan mewah, kemudian perumahannya yang mencukupi, bukan mewah, kemudian asuransinya, kesehatan khususnya tidak harus berbayar sendiri, nah itu akan mereka semangat. Additionally, Sturman hopes the Ministry of Finance can develop programs that prioritize loans for diplomats and local staff in Indonesia to facilitate the purchase of facilities and infrastructures abroad rather than having to pay rent annually. For health insurance coverage, Sturman encouraged the current health insurance costs, which are currently covered at 75%, should be fully funded by the state to eliminate any financial burden on the income of Indonesian diplomats abroad. Ferdian and Bari, TVR Parliament report. Indonesia has committed to reducing carbon emissions and achieving net zero emissions by 2060. Therefore, Commission 7 of the House urges the Ministry of Energy and Mineral Resources to prioritize eco-friendly energy transition programs. Member of Commission 7 of the House, Ramson Siagian, said the Minister of Energy and Mineral Resources must develop clean energy transition strategies, particularly in the transportation sector. The growth in electric vehicle production is important for reducing carbon emissions from motor vehicles. Therefore, the government is encouraged to accelerate the growth of electric vehicle productions as part of the efforts of utilize new and renewable energy towards the net zero emissions by 2060. Mungkin kalau sektor industri bisa mencapai net zero emission 2060, tapi sektor transportasi sangat ditentukan dengan seberapa besar pertumbuhan
produksi kendaraan listrik atau electric vehicle. Kalau pertumbuhan produksi kendaraan listrik tidak sangat pesat, otomatis kendaraan atau sektor transportasi masih menggunakan BBM, jadi itu nanti masih memerlukan suatu strategi yang pas agar juga di sektor transportasi bisa mencapai net zero emission. Furthermore, Ramson hopes the new government will commit to the sustainability of the energy transition program, focusing on developing a green economy and low-emission development in the downstream sector. Andini N. Gunarso, TVR Parliament, report. The practice of foreigners using local citizens' name for land and businesses ownership is increasingly common, especially in Bali. Commission 2 of the House sees this nominee practice as a potential threat that could lead to legal and social conflicts. The Regional Office of the National Land Agency, or BPN, in Bali Province has documented at least 3,000 certificates lacking location information, referred to as floating certificates. Among these, 50 have been identified as nominees. Member of Commission 2 of the House, Ongku Hasibuan, explains nominees are often found in joint businesses ventures between foreign nationals and Indonesian citizens or informal agreements between the two. He highlights this practice is a time bomb that could trigger legal and social conflicts at any time. Partnerannya nggak cocok lagi, pecah, kongsi istilahnya. Ya tentu dia akan ribut itu, menjadi persoalan. Nah, sementara mereka ada perjanjian bawah tangan yang mungkin tanda tangani oleh notaris dan sebagainya. Ini adalah semacam bom waktu yang suatu saat bisa meledak kalau misalnya ini tidak termanage dengan baik. Furthermore, member of Commission 2 of the House, Bagus Adi, requested BPN to actively conduct awareness campaigns about the impact of this nominee practice. This will prevent the Balinese people from being easily attracted by the offers of foreigners. He also mentioned land ownership process can be pursued legally to avoid future harm to the community. Berhentilah menjadi nomini, menjadilah tuan di rumah sendiri. Kalau seumpamanya luasan lebih pada 2.000 meter persegi, mari kita kontrakkan saja. Tugas BPN memberikan pemahaman bagaimana pentingnya tidak ada pelanggaran hukum lagi atas tanah. From Bali, Slamet Sanjaya, TVR Parliament, report. When we return, we'll have special interview on the second Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership, only on House News. The House will continue developing cooperation in the Pacific region in utilizing its full potential to improve people's prosperity. With great collaboration, countries in Pacific can maintain stability and achieve prosperity in the region. To know more about this insight, TVR Parliament team had special interview with the Vice Chairperson of BKSAP of the House. Pemirsa, Anda menyaksikan Special Event Indonesia Pacific Parliamentary Partnership 2024 bersama saya, Nadia Kanaya. Dan saat ini pemirsa sudah ada Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bapak Sukamta. Apa kabar Bapak? Baik, Terima sehat. kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah padatnya kegiatan pada hari ini. Sebenarnya apa yang menjadi poin dari Indonesia dalam dua season ini, Pak? Yang pertama tadi Bu Ketua DPR, Bu Puan, ya, intinya adalah kita mendorong munculnya solidaritas dan ikatan negara-negara Pasifik, yang paling barat Indonesia terus ke timur ke semua negara Pasifik. Ya. Mudah-mudahan ke depan memang ada upaya-upaya yang lebih sistematis untuk menjalin keterikatan ini ya di semua sektor. Terus yang sesi kedua ini panel moderatornya Pak Fadlizon, pembicara utamanya ada dua, Pak Duta Besar Tantowi Yahya dan ya Profesor Vince Tibae. Vince Tibae ini dari Universitas Cendrawasih. Nah,
kali ini intinya dari paparan Pak Tantowi itu, beliau menawarkan, memberi gambaran bahwa Asia Pasifik ini bentangannya sangat luas, mulai dari yang paling barat Indonesia terus ke timur. Ini kalau dari jumlah manusianya itu lebih dari 300 juta. Dan ragam budayanya, kepulauannya, potensinya besar sekali. Kawasan Pasifik ini juga kawasan yang menjadi pusat turisme dunia sebetulnya dengan pengunjung lebih dari 29 juta orang per tahun secara keseluruhan Pasifik ya. Dan turisme yang ada itu adalah ekoturisme yang berbasis kepada keindahan alam, bentang pantai dan seterusnya ya. Nah ini potensi yang sangat luar biasa dan juga bagi Pasifik, Indonesia ini sebuah pasar besar karena kita memiliki penduduk 280 juta dan Indonesia juga bisa menjadi pintu masuk bagi ASEAN yang ASEAN ini hari ini menjadi kawasan di seluruh dunia yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi. Dan kita punya 600 juta orang penduduk di ASEAN. Nah, jadi Indonesia akan menjadi pintu masuk yang sangat bagus bagi pasar di Asia Tenggara dari kawasan Pasifik. Nah, oleh karena itu tadi yang ditawarkan itu ada cukup banyak ya, karena Pasifik ini kendalanya bentangnya sangat luas sekali, seluas Samudra Pasifik. Dan di situ ada ribuan pulau-pulau kecil yang penduduknya itu juga beragam dari Indonesia sampai di seluruh kawasan Pasifik itu ragam, mungkin sukunya ada lebih dari 1.000 suku dan pulau-pulau kecilnya jaraknya jauh-jauh. Nah sehingga ada hambatan geografis, tapi juga ada constraint finansial karena kawasan Pasifik ini kawasan yang secara keseluruhan pertumbuhannya belum secepat wilayah lain ya, dibandingkan dengan kawasan Eropa, kawasan Amerika, kawasan Asia yang lain. Pasifik secara keseluruhan memang paling terlambat. Kemudian secara teknologi juga masih ada gap, kemudian juga menghadapi tantangan ekologi dan iklim karena negara-negara Pasifik ini negara-negara yang sangat sensitif terhadap kenaikan permukaan air laut ya. Jadi wilayah-wilayah negara-negara yang pulaunya kecil, misalnya Marshall Islands, ya itu kan negaranya banyak pulau-pulau kecil, nah itu sensitif, ada kenaikan sedikit itu ada wilayah-wilayah yang terancam tenggelam. Nah terus kalau ada kekeringan itu juga banyak yang kekurangan sumber air bersih. Kalau musim kering tidak hujan gitu, karena wilayahnya pulau-pulau ini rata-rata tidak ada gunung yang tinggi. Nah sehingga juga tanahnya tanah koral yang tidak terlalu subur ya. Nah sehingga ini menjadi tantangan tersendiri. Nah namun demikian juga ada peluang-peluang besar yang ada di Pasifik itu. Jadi misalnya karena ini wilayah turisme, sekarang kan salah satu tren turisme itu pakai cruise ya. Cruise, kapal besar sekali, kapal wisata bisa berjalan 2, 3, 4 bulan, mengangkut ribuan penumpang sekali jalan. Nah dengan cruise itu ya bisa menikmati pemandangan dan bisa transit anytime, terus berangkat lagi ya, tidak terikat oleh perjalanan-perjalanan transportasi umum ya, khusus menikmati pemandangan. Dan sekarang ini tren. Nah, ini kan potensi untuk dibuat satu paket dari Indonesia sampai ke negara-negara Pasifik secara keseluruhan. Kemudian Indonesia punya pengalaman
yang mungkin lebih awal, lebih dulu dalam konteks pengembangan sains dan teknologi, baik itu di bidang pertanian, di bidang transportasi dan lain-lain, itu mungkin kita bisa sharing pengalaman Indonesia itu untuk bersama-sama dibagi dan dinikmati dengan negara-negara Pasifik. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya itu peluang untuk pengembangan sosial. Indonesia dengan keragaman yang sangat luar biasa ini, budaya kita kaya sekali dan termasuk musik misalnya. Salah satu sentra musik di Pasifik itu kalau kita lihat yang sudah cukup advance itu kan ada di Ambon. Jadi itu menjadi hal yang poin yang disampaikan. Iya, itu menjadi peluang yang sangat menarik untuk ditawarkan juga ke negara-negara Pasifik ini. Nah, yang tidak kalah penting yang terakhir itu adalah environmental benefit ya. Jadi keuntungan lingkungan. Ya, Indonesia berharap memang perubahan iklim ini akan menjadi concern bersama-sama, dan harapan kita pengalaman Indonesia di dalam mengatasi perubahan iklim, mengatasi persoalan-persoalan yang ada di ekosistem laut ya, misalnya tadi Profesor Finch itu mengangkat soal penanganan sampah, khususnya sampah plastik yang ada di lautan. Ya. Bagi negara-negara kepulauan, sampah plastik di lautan itu persoalan yang sangat-sangat serius sekali. Ya. Jadi, nah kita menawarkan kerjasama untuk itu bersama-sama kita tanggulangi. Gitu. Nah, untuk hal itu apakah nantinya juga ada kerjasama dalam bidang teknologi untuk mendukung, mempermudah kita untuk navigasi gimana mengangkat sampah-sampah plastik yang ada di laut yang begitu luas ini? Ya, Indonesia sendiri masih struggle juga dengan persoalan ini, tetapi kalau kita punya komitmen untuk bersama-sama berproses, saya kira ini akan membuat pekerjaan yang berat itu menjadi lebih ringan terasa ya. Jadi kita berproses bersama-sama. Saya kira bukan hanya Indonesia dan negara Pasifik, di seluruh dunia kita masih menghadapi persoalan sampah plastik, khususnya yang ada di lautan. Oke, Pak. Terkait dengan blue economy, tadi di awal pembukaan oleh Pak Presiden juga sudah disampaikan soal blue economy. Nah, untuk hal ini, apakah Indonesia sudah cukup siap dan bagaimana nanti kerjasama yang akan terjalin dari Indonesia ke negara-negara Pasifik lainnya untuk bisa menjalankan blue economy sesuai yang diharapkan? Ya, blue economy ini masih menjadi sebuah kata-kata indah yang penuh tantangan. Jadi karena dari kalimatnya begitu indah ya, ada iming-iming kekayaan hayati dari laut dan samudra Pasifik yang luar biasa ini. Yang kita perlu pahami bahwa lautan ini jumlah terbesar dari bumi. 2/3 permukaan bumi ini kan lautan. Tetapi sangat kecil porsi lautan ini yang sudah dikenali, dipahami, dan dipetakan oleh manusia. Orang terobsesi ke planet lain, dulu ke bulan, sekarang ke Mars, yang di sana belum tentu ada tanda-tanda kehidupan, tapi kita lupa bahwa kita ini punya laut yang sangat eksotik, sangat penting, dan sumber kehidupan utama manusia. Nah, ini yang perlu dan jadi tantangan untuk kita eksplorasi bersama. Blue economy yang berbasis maritim ini itu sangat banyak, rentangnya mulai dari tourism, aquaculture, sampai sustainable fishing, dan juga yang tidak kalah pentingnya sebetulnya adalah pertambangan. Itu sebenarnya menjadi keterkaitan ya, walaupun semuanya terkait satu dengan yang lain. Dan kalau dilihat Pasifik yang bentangnya demikian luas itu artinya
ini potensinya gede sekali, super gede sekali. Dan sebetulnya bagi Indonesia kalau kita bisa menarik ini menjadi sebuah bukan proyek, saya berusaha menghindari kata proyek karena itu kesannya sekedar tempelan dan sangat sementara gitu ya. Tapi bagaimana kita mendorong agar pengembangan ekonomi dan kebudayaan dan sivilisasi peradaban Indonesia dan Pasifik itu berbasis pada maritim, berbasis pada laut. Jadi bayangan saya kayak ini menjadi bahasa kerennya itu Pan Indo-Pasifik gitu. Jadi kerjasama negara-negara Pasifik yang di situ ada Indonesia, mungkin juga nanti ada negara-negara besar Pasifik lain, bersama-sama dengan negara-negara Pasifik yang kepulauan, yang kecil-kecil ini, bersama-sama untuk melakukan eksplorasi yang sustainable tapi membawa manfaat ekonomi besar gitu. Misalnya soal sustainable fishing, kita di banyak negara Pasifik ini itu kan mengalami overfishing dan kebanyakan itu bukan pelakunya bukan masyarakat lokal setempat dari kepulauan ini, justru dari kapal-kapal besar dari mungkin bangsa-bangsa yang di luar kawasan. Nah, ini kan perlu dilakukan pengelolaan dan mulai dari regulasinya, pelaksanaannya, pengawasannya. Nah, itu perlu masih menjadi PR besar. Kemudian aquaculture kita. Negara-negara yang sudah sangat advance dalam urusan aquaculture seperti Jepang, Taiwan, Korea, itu rata-rata kan di belahan utara dari Khatulistiwa yang mereka 4 musim. Nah, di wilayah Pasifik ini, kita ini dilalui ekuator, daerah iklimnya tropis. Artinya, lautan kita ini kan kaya dengan sinar matahari. Hampir 12 jam matahari bersinar sepanjang tahun, bukan hanya musim-musim panas saja sepanjang tahun. Itu artinya peluang kita mengembangkan pertanian dengan segala macam definisinya itu berbasis atau yang berlokasi di perairan kelautan kita. Nah, itu bisa produktivitasnya jauh lebih besar dari kawasan-kawasan yang ada di utara seperti yang lebih optimal, lebih maksimal dibandingkan dengan kawasan yang ada di utara yang saya sebut tadi gitu. Nah, terus yang juga tidak kalah pentingnya itu tourism, ekoturism yang selama ini mungkin negara-negara ini belum mengelola secara terpadu, terkonsep. Nah, Indonesia sendiri kan tourism kita baru punya yang sangat advance itu Bali, kemudian di 10 tahun terakhir pemerintahan ini berusaha mengembangkan 10 destinasi baru, another Bali gitu. Nah, tetapi rasanya kita belum membuat satu blueprint untuk maritime ecotourism, ya. Jadi wilayah-wilayah yang eksotis di Ambon, potensialnya di wilayah-wilayah perairan mana? Gitu? Iya. Potensinya besar sekali di wilayah Maluku Utara, terus Papua yang sudah sangat terkenal, tentu Raja Ampat. Yeah. Nah, terus sampai Pasifik di timur itu wilayah-wilayahnya banyak yang eksotis, tetapi belum dikelola menjadi sebuah destinasi yang menjadi satu kesatuan karena persoalan utamanya itu transportasi. Seringkali misalnya kenapa orang belum maksimal ke Raja Ampat atau ke pulau-pulau di Ambon yang pasir putihnya indah banget ya, itu luar biasa karena transportasi hanya mengandalkan udara dan itu jauh, biayanya mahal. Nah, itu kalau tadi ada semacam yang ditawarkan Pak Duta Besar tadi itu cruise, sailing through Pacific Ocean gitu kan, dari daya tarik dan bisa mendatangkan income yang cukup besar untuk daerah-daerah yang dari Ambon, Maluku Utara, Papua terus ke timur kan tuh menarik tuh 2 bulan 3 bulan berlayar. Nah, yang terakhir yang mungkin ke depan dan sekarang belum banyak tereksplorasi itu adalah
pertambangan laut. Pertambangan laut kita itu masih sedikit, yang kita eksplor baru minyak, itu pun offshore itu masih di jarak pantai yang terlalu dekat. Nah, sementara sebetulnya teknologi yang ada sekarang ini sudah memungkinkan untuk eksplorasi laut dalam. Nah, di situ itu bukan hanya soal minyak dan gas, tapi juga tambang-tambang yang sangat eksotis hari ini, rare earth, kemudian segala macam bahan yang itu sangat diperlukan untuk high-tech, peralatan-peralatan teknologi tinggi. Oke, baik. Terima kasih Pak Sukamta untuk informasi yang sudah diberikan kepada kami. Dan pemirsa, demikian wawancara saya bersama Bapak Sukamta, Wakil Ketua BKSAP DPR RI. Terus update informasi terkait IPPP hanya di TVR Parlemen. And that's the House News for today. Thank you for watching, and I'll see you in the next episode of House News only on TVR Parlemen.